Ya, jadi pertemuan hari ini melanjutkan pertemuan terakhir kita. Kita sudah masuk ke integral fungsi kompleks, yaitu integral bergantung lintasan. Dan yang sudah kita pelajari adalah lintasan lingkaran. Karena sebetulnya ada 4 jenis lintasan yang apa namanya akan kita pelajari di dalam integral fungsi kompleks, ya, yaitu lingkaran sudah kita pelajari, kemudian nanti ada elips, kemudian penggal garis atau segmen garis, kemudian yang terakhir adalah kurva. Oke, kita mulai ya. Mm, mm, mm. Oke, saya izin off cam. Oke, masih ingat ya bagaimana mencari integral berdasarkan lintasan? Jadi yang pertama adalah saya review sebentar langkah-langkahnya, karena ini langkahnya sama dengan yang sudah kita pelajari di integral lingkaran lintasannya. Cuma nanti tinggal bentuknya lintasan aja yang berbeda, tetapi langkahnya sama. Yang pertama adalah kita harus bisa menyatakan lintasan C nanti itu dalam bentuk fungsi dengan variabel Z. Jadi variabel T, maaf. Jadi nanti lintasan C-nya itu kita nyatakan dalam bentuk ZT sama dengan X plus IY, di mana X dan Y-nya adalah masing-masing fungsi dalam variabel T. Dan T-nya itu nanti dari A sampai B gitu ya. Dan ini akan menjadi batas integralnya. Batas bawahnya berapa, yaitu A, sampai batas bawah atasnya B, gitu ya. Nah, lalu kalau kita sudah bisa menyatakan lintasan C-nya dalam variabel T itu seperti ini, lalu kita cari turunannya. Jadi cari turunan dari lintasan C tadi yang sudah kita nyatakan dalam bentuk ZT. Ya, jadi kita cari Z aksennya. Kemudian pada saat kita mendefinisikan fungsi lintasannya, itu kan kita bisa menentukan bagian realnya yang mana, bagian imajinernya yang mana, gitu kan? Nah, nanti bagian-bagian real dan imajiner yaitu X dan Y-nya itu kita substitusi atau kita masukkan ke fungsi FZ. Jadi fungsi FZ itu fungsi yang akan diintegral gitu. Nanti kan fungsinya masih dalam bentuk variabel X dan Y kan? Karena aslinya kan fungsinya seperti itu. Nah, itu harus kita ubah menjadi variabel T dulu. Jadi bagian X-nya, variabel X nanti akan kita ubah menjadi fungsi T yang sudah kita definisikan di dalam lintasan Z. Kemudian yang Y juga sama, kita ganti dengan bagian imajiner dari fungsi lintasan tadi. Kemudian kita kalikan, sudah. Jadi nanti bentuk integral dari FZ dz yang semula ini variabelnya XY, itu akan kita ubah menjadi perkalian FZ yang sudah kita ubah dalam variabel T dengan Z aksen. Jadi perkalian FZ dengan Z aksen. Gitu ya, Z aksen adalah turunan dari lintasannya. Oke, gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari lingkaran. Hari ini kita lanjutkan yang ketiga. Tiga sisanya. Oke, elips. Nah, sekarang elips. Elips itu persamaannya hampir sama kayak lingkaran sebetulnya. Cuman dia gepeng gitu aja. Tapi sebetulnya sama. Nah, jadi saya langsung ke elips ya. Yang lingkaran tidak saya ulangi, nanti bisa dilihat lagi videonya karena saya selalu rekam. Nah, elips itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau eh, kita gambarkan bentuk elips itu, sorry. Nah, kan begini ya, itu. Artinya jari-jari pada sumbu X dengan jari-jari pada sumbu Y itu nggak sama, itu kan? Ini. Nah, jari-jari pada sumbu X kan sebesar ini, sepanjang ini. Nah, ini nanti kita akan anggap dia sebagai A, jari-jarinya. Jadi kalau lingkaran kita pakai R, kalau elips tuh yang sejajar dengan sumbu X, kita apa namanya namakan dia A, lalu yang sejajar dengan sumbu Y kita namakan dia B. Sehingga rumus elips
yang pusatnya di X, Y, jadi pusatnya kan tidak selalu ini 0,0 ya. Tapi katakanlah ini X 0,Y0. Jadi bisa berapapun. Bisa 1,1 misalnya, atau di 1,2 atau di 2,1 dan seterusnya. Nah, rumusnya itu seperti ini. X0 itu koordinat titik pusat, tapi bagian X-nya, kemudian kuadrat, dibagi jari-jari yang bagian X, atau jari-jari yang sejajar sumbu X, jadi A kuadrat. Kemudian ditambah Y-Y0, Y0 itu tadi, misalnya ini apa namanya, pusatnya itu di X0,Y0 gitu ya. Sekali lagi tidak harus 0,0. Ini bisa titik berapapun. Nah, lalu ini X min X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu. Ini persamaan elips dengan arah positif. Arah positif itu berarti berlawanan jarum jam ya. Dari sini ke sini. Dari 0 ke 90 dan seterusnya. Jadi ini namanya arah positif. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk lingkaran, maka bentuk persamaan ZT-nya, bentuk kompleks ya, persamaan ZT-nya adalah Z0. Z0 itu adalah pusatnya, X0,Y0 ini, Z0 plus A, jari-jari sejajar sumbu X, A kali cos T plus I kali B sin T. Ingat kalau lingkaran itu kan bentuk polarnya adalah cos T plus I sin T gitu ya, atau E pangkat IT gitu. Nanti kita selalu akan bergelut seperti itu. Nah, ini karena elips ada pengali A di bagian cos dan B di bagian sin gitu. Jadi Z0 itu titik pusatnya, titik pusat elips, kemudian plus A cos T plus I B sin T. Dengan T dari 0 sampai 2pi ya, satu lingkaran penuh. Oke, itu lintasan elips. Kita coba contohnya ya, saya kerjakan. Kita kerjakan bareng-bareng supaya kalian nanti tahu cara mengerjakannya. Oke. Hitunglah integral fz, di mana z adalah sekawan dari z, ya, z bar atau sekawan, dan lintasan C-nya berbentuk elips 4x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, yang kita lakukan adalah mendefinisikan lintasan itu dalam fungsi T. Oke, ini persamaan lintasan elips. Kita harus bisa mengetahui berapakah A-nya, berapakah B-nya gitu ya. Jadi ini 4x kuadrat plus y kuadrat. Plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, ruas kanannya kan harus 1 ya. Jadi ini kita bagi 4. Ini kita bagi 4. Di ini 4 per 4 habis. Yang ini jadi per 4. Yang ini 1. Nah, kalau sudah begini, kita bisa lihat. Maka diperoleh A sama dengan 1 ya. Dan B sama dengan 2. Ini kan dan pusatnya, karena di sini nggak ada X min berapa, jadi ini pusatnya di 0,0 gitu. Jadi yang pertama kita harus eh, mencari tahu dulu B-nya berapa, A-nya berapa, kemudian pusatnya di mana gitu. Nah, kemudian kita nyatakan, lalu cari persamaan lintasannya. Persamaan lintasannya itu kan ZT, kita tulis dulu ya. ZT itu sama dengan pusatnya Z0 plus A kali cos T plus I
kali B kali sin T. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita masukkan. Z0-nya 0,0. Jadi ini 0. Kemudian A-nya 1. Kemudian cos T plus B-nya 2. Nah, udah. Ini kalau kita sederhanakan lagi berarti ZT sama dengan 0-nya nggak usah ditulis ya karena di depan sendiri. Ini 1 juga nggak usah. Nah, gini. Ini persamaan ZT-nya. Dari sini diperoleh eh, di mana kan kita harus definisikan XT-nya berapa atau yang mana, YT-nya yang mana kan gitu. Jadi ini X-nya, bagian realnya itu bagian yang tidak ada I-nya. Jadi ini X-nya adalah cos T. Bentar, ini saya turunkan. X-nya ini. Jadi X-nya adalah cos T. Ya, dan Y-nya adalah 2 sin T. Gitu ya. Oke. Dengan T-nya itu antara 0 sampai 2pi. Nah, ini penting. Kita penting mendefinisikan ini. Ya. Kalau sudah begitu, langkah berikutnya adalah mencari turunan. Jadi ini langkah 1 sudah apa namanya? Ya, kembali ke sini sebentar. Ini harus diingat. Nih ya, langkah 1. Kita sudah bisa mendefinisikan lintasan T, C dalam bentuk ZT. Kemudian kita sudah bisa mendefinisikan X-nya yang mana, T-nya yang mana gitu. Berikutnya, langkah kedua adalah mencari turunan dari Z. Kemudian, Z aksennya. Nah, sekarang kita cari turunannya. Z aksen T itu sama dengan, nih, turunannya cos adalah min sin T plus I kali 2, kalau 2-nya saya letakkan di depan ya. Turunannya sin adalah cos. Oke, ini Z-nya. Kemudian kita masukkan ke fungsi FZ. Ini, lalu substitusi XT dan YT ke FZ. Nah, FZ-nya adalah sekawan dari Z. Ini diketahui FZ-nya adalah sekawan dari Z. Kita tulis dulu begini. Nah, sekawan dari Z itu adalah X plus, X min I, Y. Nih ya, ini sekawan dari Z. Kalau Z kan X plus IY. Sekawannya adalah X min IY. Nah, ini X-nya kita ganti ini, Y-nya kita ganti ini. Karena FZ harus diubah ke dalam bentuk variabel T. Jadi ini sekarang kita ubah. Ini X-nya kita ganti cos T. Ya, min
I, Y-nya adalah 2 cm. Nah, gitu. Ya, sekarang kita tinggal hitung integralnya. Yang semula begini, ya, ini akan kita ubah menjadi bentuk ini dari 0 sampai 2pi dalam bentuk dt. Kemudian ini fz tapi yang sudah dalam bentuk t. Ini saya ubah ini. Saya copy ini. Nah, ini dikalikan dengan z aksen. Z aksennya ini. Nah, dt. Ya, ini kita integral. Bisa nggak ini saya hapus? Oh, nggak bisa ya. Oke, sekarang ini dikalikan dulu ya. Ini kita kalikan. Cos T kali min sin T. Jadi ini min sin T cos T. Gitu ya. Plus cos T kali 2i cos T. Jadi hasilnya adalah 2i cos kuadrat T. Oke, gitu ya. Sekarang yang ini min i 2 sin T kali min sin T. Jadi min kali min plus kemudian i 2 sin kuadrat. Ya. Terus ini min i 2 sin T kali 2i cos T. Jadi min kali plus min, lalu ada i-nya kali i jadi i kuadrat. Kemudian sin cos. Sini ada 2 ya. 4 ya berarti. 4i kuadrat sin cos. Sin T cos T. Gitu kan ya. Sekarang kita sederhanakan lagi. Yang bisa kita sederhanakan i kuadrat. I kuadrat itu kan artinya min 1 ya. Jadi ini min 1 kali min 4 ini jadi plus. Gini. Plus 4. Kemudian ini ada min 1. Oh, terus lalu ini kan ada 2 i-nya, jadi ini bisa kita keluarkan. Ini. Nah, gitu ya. Bisa beri catatan, ingat saya selalu tulis catatan begini. I kuadrat itu sama dengan min 1. Terus cos kuadrat plus sin kuadrat itu 1. Nah, jadi sekarang ini bisa disederhanakan. Ini min sin T cos T, ini 4. Jadi ini min 1 ditambah 4. Jadi ada 3. Ini saya hapus. Gitu ya. Lalu yang ini 1. Nah, jadi sekarang kita punya 2i. Nah, gitu.
Oh, saya beri catatan lagi. Saya beri catatan lagi. Kalau kita punya sin 2A gitu ya, itu artinya sama dengan 2 sin A cos A. Jadi kalau ada sin 2T, itu sama dengan 2 sin T cos T. Terus saya ini pakai T aja deh, biar paham. 2 sin T, sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T. Nah, sekarang lihat di sini kita punya 3 sin T cos T. Berarti kalau begitu, kalau setengah sin 2T itu kan sama dengan sin T cos T. Kalau begitu, kalau ini 3 kan berarti 3/2. Jadi ini kita bisa ganti. Ini tetap 2i. Yang ini 3/2 sin 2T. Nah, sekarang kita bisa langsung hitung integralnya. 2i diintegral terhadap T berarti hasilnya adalah 2T. Ya, 2IT. Oh, kok di sini? 2IT lalu eh, 3/2 sin 2T itu berarti setengah cos 2T integralnya ya. Ini dikalikan setengah min. Ini min. Dari 0 sampai 2pi. Kita sederhanakan lagi. 3/4 berarti ya. 3/4. Lalu minyak saya letakkan di sini. Ya, sekarang kita hitung. Kita masukkan ini min, gini gitu ya. Nah, 2IT kita masukkan 2pi, T-nya kita ganti 2pi, berarti ini 4pi, 4pi, kemudian yang ini, sorry, dikurangi 3/4 cos 2, T-nya kita ganti 4pi, berarti ini, sorry, T-nya kita ganti 2pi, jadi ini 4pi dikurangi 0 min 3/4 cos 0 ya. Nah, sekarang cos 4pi, kalau cos 2pi itu kan 1 ya. Sorry. Cos 90 itu 1, ya cos 2pi 1, berarti ini 3/4 kali 1. Kemudian cos 0 juga 1. Jadi sekarang ini sama dengan 3/4 gitu ya. Terus ini min 3/4. Nah, jadi kalau kita buka kurungnya,
Ini berarti 4 pi min 3 plus 3. Habis ya? Nah, jadi hasilnya ini. Empat pi E. Sudah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi prinsipnya sama kok dengan lingkaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Hanya beda lintasan aja. Ya, oke. Yaitu elips. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan dengan segmen garis. Ya, seperti di sini ada nih. Ya, 4 pi. Oke, kita lanjutkan dengan segmen garis. Segmen garis itu adalah potongan garis atau penggal garis. Jadi misalnya lintasan C ini berbentuk segmen garis dari Z0 ke Z1 misalnya gitu ya. Katakanlah koordinat Z0 itu X0, Y0, kemudian Z1 itu koordinatnya X1, Y1. Maka nanti kita harus pilih dulu interval dari parameter T, misalnya T-nya dari 0 sampai 1, gitu ya. Jadi secara umum persamaan lintasan C itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini kan nanti lintasannya harus kita ubah dalam bentuk ZT juga kan. ZT sama dengan Z0 itu titik pertama ditambah T kali Z1 min Z0. Jadi titik ujung dikurangi titik asalnya. Gitu. Lalu T-nya dari 0 sampai 1. Di T-nya bisa berapapun ya, bisa setengah, 3/4, seperempat, dan seterusnya. Yang jelas bentuk rumusnya seperti ini. Z0 itu sama dengan T kali Z1 min Z0. Gitu. Udah, langkah berikutnya sih sama. Jadi kalau misalnya T-nya seperempat, ya berarti Z0 ditambah seperempat kali selisih Z1 dan Z0. Gitu ya. T-nya setengah, ya berarti kita kalikan pengali di sini. Oke. Nah, bagaimana lalu kalau titik Z0-nya itu bukan 0,0, bagaimana dia bisa dalam bentuk T, Bu? Gitu. Ingat bahwa bilangan kompleks itu bentuknya kan 4 ya. Ada pasangan berurutan A, B, atau kita juga bisa dia sajikan dalam bentuk A plus BI. Atau kita bisa juga bentuk dalam polar, cos plus isin. Atau kita bisa bentuk juga dalam Euler, yaitu E pangkat IT. Gitu ya, atau E pangkat bilangan imajiner. Itu maka hasilnya akan sama dengan cos T plus I sin T. Gitu. Oke, kita coba lihat contohnya. Saya tulis kayak tadi, belum di sini anak ada biar paham ya cara mengerjakan. Aduh, lupa. Ya. Oke, kita akan mencari integral dari fz, di mana fz-nya adalah x kuadrat plus y plus i xy. Ini kan, jadi bentuk fungsi kompleksnya masih dalam variabel x dan y. Yang diintegral pada lintasan C, yaitu berupa segmen garis dari 0 ke I plus 1 atau 1 plus I. Oke, pertama tentukan lintasannya. Lintasannya adalah, karena ini penggal garis, maka bentuk persamaannya sama dengan Z0 plus T kali Z1 min Z0.
Z0-nya berapa? Z0-nya kan 0 ya. Nih, titik asalnya 0. Plus T, Z1-nya adalah 1 plus I, min Z0-nya 0. Gitu kan? Jadi ini sama dengan T kali 1, kemudian T kali I. Udah. Nah, ini persamaan lintasannya. Sudah dalam bentuk, apa namanya, variabel T. Nah, dari sini kemudian kita tentukan di mana XT-nya berapa, YT-nya berapa, gitu. Jadi ini XT-nya, X-nya, bagian fungsi ini yang tidak ada I-nya, oh T. Dan YT-nya, bagian fungsi itu yang ada I-nya, tapi I-nya ditinggal ya. T juga. Nah, gitu kan? Nih ya, ini kan, apa namanya, X-nya, ini Y-nya, gitu. Sudah, jadi kita sudah punya X dan Y. Berikutnya, cari turunannya. Langkah kedua, ini langkah, saya pakai I aja. Langkah kedua, dicari Z aksen. Hmm. Karena Z-nya ini, kalau kita turunkan terhadap T, berarti turunannya T itu 1, lalu turunannya ini I. Nah, jadi Z aksennya adalah 1 plus I. Udah ya. Berikutnya, mengubah fungsi Fz menjadi Fzt. Hmm. Nah, Fz-nya apa? Fz-nya kita punya X kuadrat plus Y, ya, plus IXY. Nah, ini kita ubah. X-nya T. Jadi ini T. Y-nya T juga. Ini, T, ini T, gitu ya. Jadi fungsinya adalah T kuadrat plus T plus IT kuadrat. Gitu ya. Udah, sekarang tinggal cari integralnya. Langkah keempat, hitung integralnya. Oke, yang semula tuh kita harus mencari ini. Saya tulis dulu ya. Aslinya fungsinya dicari integral kan ini ya. Ini akan kita ubah menjadi, ini dari 0 sampai 1 kalau garis T-nya. Ini FZT. Saya tulis dulu gini deh. Ini Z aksen. Gitu ya. Ini saya, biar kalian paham. Nah, udah. Sekarang kita ganti. FZ-nya ini. Ya, ini fungsi FZT-nya. Weh, nggak bisa di copy.
Oke. Lalu z aksennya ini. Nah, tuh. Terus dikalikan dulu. Kalikan ya. T kuadrat kali 1. T kuadrat. Kemudian ini semuanya kali 1 dulu ya. Jadi ini saya copy aja. Lalu ditambah semuanya kali I. Jadi T kuadrat I atau IT kuadrat. Lalu IT. Lalu ini I kuadrat. IT kuadrat kali I jadi I kuadrat. Ya. I kuadrat itu kan min 1 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan. T kuadrat ini nggak bisa. Nah, ini dia. Ini sama ini jadi ada 2 I-nya. Kita hapus 1. Lalu ini min 1 karena ada I. Begini ya. Dah. Saya copy dulu. Lalu ini min T kuadrat, ini T kuadrat. Jadi habis ya. T kuadratnya yang nggak pakai I. Ini habis. Udah. Ini sudah nggak bisa dijadikan 1. Nah, sekarang kita cari integralnya. Kita integral terhadap T. Integralnya. Ini harus diganti dulu. Integralnya T itu adalah setengah T kuadrat. Kemudian yang ini 2. Nanti pangkatnya kan jadi 3 ya. Berarti ini 2/3. I T pangkat 3. Ini rumus integral biasa sih ya. Lalu IT diintegral berarti setengah IT kuadrat. Dari 0 sampai 1. Udah, sekarang kita masukkan nilai T-nya dengan 1 dan 0. Terus dulu gini ya. Kalau ini 1 kan berarti ini setengah. T-nya kita ganti 1. Lalu plus 2/3 I. Kemudian setengah lagi. Setengah I. Nah, ini kalau diganti 0, 0, 0, 0, 0 semua ya. Jadi udah. Ini sama dengan setengah. Lalu yang I-nya berarti ini per 6. 4 tambah 2 tambah 3. 4 tambah 3. 7 ya. Ya, ya, jadi kita jumlahkan ini jadi per 6. 2 kali 2, 4 tambah 3. Oke. Hasilnya ini. Ini kan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Itu untuk segmen garis. Jadi semua caranya sama. Maksudnya urutannya sama ya. Tinggal yang membedakan lintasannya aja. Ada yang tanyakan?
Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Ini, tapi kok beda hasilnya? Sebentar. Ada yang beda kah? T kuadrat. Ini T kuadrat plus T kuadrat. Oh, benar. Benar ya? Coba ini nanti dikoreksi lagi ya kalau saya salah. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini nanti tugas. Oke, sekarang kalau kurva. Jadi, tadi kalau elip sudah kita tahu lintasannya, kemudian segmen garis juga sudah tahu lintasannya. Nah, sekarang kalau ini kurva, jadi kurvanya tidak garis, ini kurva sembarang, bisa parabola, bisa eh, hiperbolik, apapun bentuk kurvanya kan nanti akan didefinisikan dari persamaannya, gitu ya. Katakanlah, misalnya lintasan kurva itu dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka kita nanti bisa memisalkan x-nya, kan eh, ketika kita mengetahui persamaan lintasannya itu seperti ini, goalnya sebetulnya kita hanya ingin mengidentifikasi bagian x-nya yang mana, bagian y-nya yang mana gitu kan. Karena nanti akan dimasukkan ke dalam fungsi yang diintegral. Nah, kalau lintasannya itu kurva, maka bagian x-nya itu langsung aja kita definisikan t. Bagian x-nya maka t. Nah, y-nya ngikutin bentuk kurvanya. Contohnya nih, ini penggal kurva, sebenarnya dia potongan parabola. Dari x1, x-nya min 1, y-nya 0, itu akan mengubah x-nya menjadi 0, lalu y-nya yang semula 0 menjadi min 3. Gitu. Nah, lintasan C-nya ini adalah kurva dengan persamaan seperti ini. 3x kuadrat min 3. Ini contoh ya. Jadi tidak usah difikirkan itu dari mana, Bu. Ini contoh kok. Sudah diketahui bahwa lintasan C itu persamaannya adalah 3x kuadrat min 3. Yang memetakan titik min 1,0 itu di sini ke titik 0, min 3 di sini. Jadi bentuk kurvanya itu kayak gini gitu. Nah, kalau kurva ini harus diubah ke dalam bentuk variabel T, maka X-nya, berarti kan nanti ZT-nya itu sama dengan XT plus IYT kan gitu ya. Nah, X-nya itu T. Apapun bentuk kurvanya, T-nya, X-nya itu T. Nah, tinggal kita mendefinisikan Y-nya. Y-nya adalah, kita lihat persamaan kurvanya seperti apa. Y-nya itu 3 kali X kuadrat min 3. Nah, berarti Y-nya di sini adalah 3 kali T-nya kan, X-nya kan diganti T ya. Jadi 3T kuadrat min 3. Kayak gini. Nah, nanti T-nya dari mana ke mana atau dari berapa ke berapa. Di sini kita lihat. Karena T itu X, maka kita lihat X-nya dari paling kiri berapa? Paling kiri min 1. Terus berubah menjadi paling kanan berapa? Paling kanan 0. Jadi T-nya dari min 1 sampai 0. Gitu. Jadi T itu adalah nilai X, bukan Y ya. Kalau Y kan ini dari 0 sampai min 3. Tapi kalau X-nya kan dari sini ke sini. Ini min 1 sampai 0. Gitu ya. Kita coba ya. Misalnya persamaannya seperti ini. Sama lintasannya. Lintasan C-nya adalah, saya ngopi aja ya. Kan Z-nya ini enggak ada. Ya, terus aja deh. Z sama dengan X T I Y T, gitu ya. Nah, karena penggal garis, maka X-nya adalah T.
Ini X-nya itu langsung aja T. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya tinggal persamaannya ini. Bahwa fungsinya itu adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini parabola menghadap ke atas. Nah, Y-nya itu X kuadrat. Jadi kalau di sini X-nya T, maka Y-nya adalah T kuadrat. Pokoknya ngikutin rumus kurvanya aja. Nih ya, kalau X-nya langsung T, diubah menjadi T. Nah, Y-nya pakai kurva ini. Y-nya itu sama dengan apa? Y-nya sama dengan X kuadrat. Kalau sudah kita definisikan X-nya T, maka ya bagian Y-nya di sini adalah T kuadrat. Karena rumusnya kan X kuadrat. Gitu. Dengan T-nya sekarang lihat. T-nya itu adalah X kan. Kita lihat dari sini. X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Jadi kita sudah punya ZT. Sekarang cari Z aksen. Ya. Nah, Z aksennya adalah lihat fungsi ini. Turunannya T itu 1. Turunannya IT kuadrat itu 2 kali I kali T. Udah. Lalu substitusi berikutnya. FZ ke FZT. Ini sudah angkanya pokoknya itu aja. Terus. Sekarang fungsi FZ-nya adalah ini yang tadi ya. Sama kayak nomor 2 persis. Z terus. Tapi kalau tadi diintegral pada penggal garis, ini pada kurva. Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang ini kita ganti. FZT-nya. Ini X-nya T. Eh, sorry. Ini kan kita harus definisikan X-nya siapa, Y-nya siapa ya. Oh, T kuadrat. Ini X-nya T, Y-nya T kuadrat ya. Oke, nah itu kita masukkan ke sini. X-nya T, lalu Y-nya T kuadrat. Ini juga kita ganti. X-nya T, Y-nya T kuadrat. Berarti ini kalau disederhanakan, ini T kuadrat tambah T kuadrat berarti 2T kuadrat. Ya, plus I T pangkat 3. Ya, ini T kali T kuadrat itu T pangkat 3 kali I. Udah, ini FZ T-nya. Nah, sekarang kita cari integralnya. Saya copy dari sini. Ini ya, masih fungsinya kan sama ya. Sekarang kita, jadi kebetulan T-nya sama dari 0 sampai 1.
FZ-nya kita ganti dengan ini. Kemudian Z aksennya ini. Hmm, Kita kalikan dulu. Saya ubah warnanya ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 2T² kali 1 berarti 2T². Kemudian 2T² kali 2IT berarti 4IT pangkat 3. Sekarang yang ini, IT pangkat 3 kali 1 berarti IT pangkat 3. Kemudian ini kali ini IT pangkat 3 kali 2 IT pangkat 3 berarti 2I² T pangkat 4. Ya, kita sederhanakan dulu. I² itu min, jadi ini min 1 ya. Jadi ini min 2. Lalu ada yang bisa kita coba lagi. Ini 4IT pangkat 3, ini tambah 1 jadi 5IT pangkat 3. Udah. Nah, sekarang kita cari integralnya. 2T² diintegral menjadi 2/3 pangkat 3. 2/3 T pangkat 3. Kemudian plus 5/4 IT pangkat 4. Kemudian min 2T pangkat ini berarti 2/5 T pangkat 5. Ini dari 0 sampai 1. Nah, tinggal kita masukkan T-nya sama dengan 1 karena kalau kita nanti dikurangi yang 0 kan 0 semua ya. Berarti ini 1, ini juga 1. Udah. Min kalau T-nya dimasukkan 0 kan semuanya 0, jadi nggak ngaruh ya. Ini kalau saya tulis gini dulu deh. Ini min 0. Ya, karena kan dikurangi batas bawah itu kalau kita masukkan T-nya 0 semua, 0. Sudah, jadi ini tinggal kita hitung. 2/3 dikurangi 2/5 berarti 2, ini penyebutnya 15. 10 dikurangi 6, 4. Dah, ini hasilnya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Jadi prinsipnya, pokoknya langkahnya itu adalah membuat rumus dari lintasan dalam bentuk variabel T. ZT sama dengan apa namanya, fungsi masing-masing lintasan ya. Kalau lingkaran gimana, kalau elips gimana, kalau penggal garis seperti apa, kurva seperti apa.
Nah, kalau sudah kita bisa mendefinisikan, oh Z seperti ini, itu kan ada bagian X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Itu kita definisikan. Oh, ternyata X-nya ini, Y-nya ini. Karena nanti X dan Y itu akan berfungsi pada saat kita harus mengubah variabel eh, fungsi yang FZ yang akan diintegral itu menjadi variabel T, gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah mencari turunan dari lintasan, karena nanti akan kita kalikan dengan fungsi FZ yang sudah diubah ke dalam bentuk T. Udah, gitu aja. Jadi tinggal tergantung lintasannya. Itu ya. Baik, saya kira eh, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Minggu depan pertemuan terakhir berarti kita masuk ke integral Cauchy. Yang lintasan sudah selesai. Nah, nanti ada beberapa yang apa namanya? Saya buat tugas ya. Nanti saya pasang di Sinau. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan hari ini. Eh, Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Oke, tidak ada. Bu, yang coretan nanti di-share di Sinau juga ya, Bu. Mm-mm. Ya, saya share juga. Baik, itu aja. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu ya. Terima kasih hadirnya. Selamat bermalam minggu. Sampai jumpa di pertemuan terakhir minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.